Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdi alaihim waladhdallin. Megara karepe ya engkek kepengin rega turun, kepengin apa-apa murah. Dari bos-bos sing wis nguasai guritan nasional. Numpak. Ya wis, nek ra mek dadi apa dagang, tak prai rongmu. Cepet. Ya negara Sarawani. Karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh China. Mutung-mutung tak tutup. Mutung urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kayak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng, mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah China semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu piro Menteri Perdagangan ngumpul nol. Ada 3 hal sing mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Perusak segala perusak. Ini termasuk al-faroh, sifat nganggur. Ya mufsidatun ayyam mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kata setengah doang sampean pikir. Malah gua syukur ono partai-partai Islam di luar NU, PKS, kados PBB. Bareng gua selip mbek partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenang. Tak kedodoran lagi nyanyi. Ya, modal akumulasi mergo males kan. Males galang masa, males dinamika. Bareng keselip wong lu. Akhirnya nuduh Wahabi. Oleh kalah jurus menang nuduh. Bener ora pokoke menang. Bener gak penting wae pokoke ya gede pokoke. Podo bareng kalah mbek Cina terus revolusi anti Cina. Ora usah anti kerja keras, Cinane kiri wis wedi. Tapi kowe revolusi koyo apa nak Cinane juga kelar tuku tentara. Akhirnya wong Jawa demo dijogo mbek tentara Jawa. Berarti alat negara nglindungi aset kowe mbok modalne nekat. Orang ngeri, kowe sing wong Jawa asli demo ora dilindungi negara. Kono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Man saya pikir kasus Indofood punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Apa sakit guys? Bakul gedang goreng, bakul jajanan saya bisa gantung tepung. Iku pengimpor tepung pure. Ini negara tutup. Mulanya kasus SBY, kasus Presiden saja wedi, jenis kadin wedi. Kamar Dagang Nasional. Iku nak ngintimidasi negara. Negara karepe ya engkek kepengin rega turun, kepengin apa-apa murah. Jadi bos-bos sing wis nguasai guritan nasional. Numpak. Ya wis, nek ra mek dadi apa dagang, tak prai rongmu. Cepet. Ya negara Sarawani. Karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh China. Mutung-mutung tak tutup. Mutung urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kayak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng, mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah China semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu piro Menteri Perdagangan ngumpul nol. Bareng itu dijawab, wesam Bu Menteri, nak ora oleh mbek badi, aku tak orang gawe. Lu saya endorse. Tapi ini berangkat dari akumulasi karena umat Islam sendiri males. Padahal kata pakar-pakar ekonomi, andai kan setiap daerah itu memperdayakan potensinya. Dulu ketika minyak goreng sampai 12.000, ini tahu gitu. Wong Indonesia kan goeger. Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan, andai kan setiap kampung punya kearifan lokal, bikin minyak kelapa sendiri,
punya koperasi sendiri itu ketergantungan pada minyak produsen besar rendah. Ujung-ujungnya mau ya mergoma males sih balik nih bab napa marut tak kesel nggak meresi ya padahal dengan setiap kampung ada sentra-sentra kopra, ada sentra-sentra bikin minyak sendiri itu uang produsen minyak gampangannya cara Jawa dasarnya gak gede juga sadar tidak begitu dibutuhkan karena setiap masyarakat bisa menciptakan kebutuhannya sendiri. Atas tepung ya sami. Zaman bapak kita nak nggih tepung ya kok ngeplok beras direwangi ngoten jadi tepung. Umumnya saiki akeh selap jagung selap beras. Ora gelem nglakoni ya mergo nah. Ora balik sing mari kacau balo iku mergo napa? Nah. Makanya itu termasuk dalam daftar hitam. Malah sih termasuk ning Nabi daftar apa? Hitam termasuk di naudzubillah termasuk apa? Daftar di naudzubillah billah. A'udzubillah minal jubni wal kasal. Itu setelah kita berpikir panjang secara sosial, ternyata apa-apa yang oleh Nabi diistiazai itu benar-benar punya dampak sosial yang luar biasa. Kita saja sebagai kaum Islam itu tidak sering dengan itu. Bahwa masalah itu dihindari, kenapa kemas. Coba sampean punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran, anaknya sampean sergap SKS itu ditempuh sekian, materi pelajaran sekian, sangka umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3, 6 tahun S2, anaknya sampean males, sampean DO, sampean juga cuti. Wah, akhirnya bengkak. Biaya tidak begitu terus bengkak kan? Kalau biaya ini bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya ada di popo ke zaman sekolah padahal wong males biaya tinggi. Wong sibuk rapati rok berita itu sih. Lah wong males sampean rokokan. Lha iku mbok hitung biayanya ya tinggi. Terang hasil kok duit itu kan ngendakno napa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk apa? Daftar hitam, cara Nabi termasuk apa? Termasuk di istiadai minal jubni apa? Wal kasal. Ini kita terus akan ini saya ganti pasal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu anut sira utawa aja nututi sira, tapi tegese aja anut sira. Janut ojo gawe keputusan, gawe standar mak ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedhe sira bisikan napa ilmu. Kamu jangan bikin keputusan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'a satamne pengrungon wal basara lan peninggalan wal fuad dalan ati ayil qalb tegese ati. Kulo ulaika te mengkon-mengkon kabeh kana ana apa kulun. Anggu sangi ikilah kabeh. Dari semua yang diperbuat pendengaran, mata dan hati iku mas'ulan dijalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab. Sapa sahibu wong kang duweni kulang. Mada ing apa fa'ala nglakoni saulan bihi kelawan mas. Wala tamsilan aja lumaku sira fil ardi ing dalam bumi. Aja lumaku marohan, hale sombong atau hale angkuh. Wa marohin tegese sing duweni keangkuhan. Oleh angkuh bil kibri kelan ngakoni kesombongan. Wal khuyala ilang keangkuhan. Dia ngerasa bener dhewe, ngerasa sugih dhewe. Kenapa manusia tidak boleh angkuh? Inna kalan takhriqal ard. Iki oleh nyepelekno pengiran. Tak mlete-mlete wong ndak iso dibrono bumi. Inna kata temne sira iku lan takhriqa iku ora bakal iso dibrono sira al ardo ing bumi. Tak udah tegese dibrono sira ing arep. Hatta tablu sehingga tumeka sira akhirah ing akhire. Oleh tumeka bikidarika sebab mental sombong sira. Walan tablu walan ora tumeka sira al-jibala ing gunung apane tulan apane dawane. Al makna te maknane ngene, annaka satemne sira la tablu iku ora tumeka sira hadal maslak ing ikilah tumeka. Ake pamoko kale kaya apa taktalu. Napa jenenge sombong sira. Misalnya sampean tanglet
Tapi cara bagus misal menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia. Tapi itu tidak karena kesombongannya, atau satu rumus ilmiah. Nah, karena sombong tidak bisa. Mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya, ada panduan pengetahuan, ya bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini, tingkat suhu sekian harus pakai ini. Ya dengan demikian tidak karena kesombongannya, karena Tuhan bisa melecehkan, meletemu ngono, dibeli apa yang puncak ekspres itu dengan jaket. Berarti dia menutup yang cerdas, dibeli geledek butuh jaket. Jadi pengiran nak melehno kan gampang. Dari kue hebat, dibeli selamat tem gantung jaket ngono. Berarti selamat tem gantung barang sepe. Karena aku melete tenan kudune ora bergantung barang li. Ciri utama wong melete kan sawangane ra butuh wong liya ora li. Dibeli geledek isane selamat butuh napa? Jaket. Lan pengiran nak melehno manusa jan ngoten. Namrud riyen mati ini buatan lewat pasukan militer, buatan lewat Jibril. Nah lewat Jibril terlalu terhormat. Tawane Namrud hebat, sing mati ini dua hebat. Itu gak keren. Maksudnya mati ini dia terhormat. Karena Namrud dipateni juk ngeran mah, gak mutu. Mati ini waktu ini buatan orang iso ngelecehno. Namrud niku dipateni ambek nyamuk sing lari ku ilang sitok. Orang nyamuk lari citok terbang melebu ning gone irunge Namrud. Melebu nganti ke utek. Mati ya. Kalau melete-melete leboni semut citok ning kuping. Ampun tenan. Wong lara ditale dilingkis iki cek pantes. Pancen dilingkis kok gak lo iso melete. Leboni semut citok ning kuping. Perang leceh nonton ya melete ngono gagal ngono pelepak pelebuk ngono ambek semut kok gegere gak kena. Jadi pengiran di sunnah ngelecehno mek barang cilik. Lan sampai ana ayat inna wa la yastahi ayyabrika masalam ma ta'udotan sama Allah ora isin nak gawe perumpamaan nganggo barang-barang sing cara manusa sepele kaya nyamuk. Secara pangeran, teknologi nyamuk itu lebih canggih dibanding teknologi gajah. Allah nggih gajah itu gampang. Lebih canggih lah. Padahal jumlah gajah be nyamuk akeh nyamuk. Padahal gawe ini lebih angel. Wes kan, kula lah bayangno manusa lah enggak Pak. Gampang. Itu antakono pematung. Mantap pematung. Pematung paling canggih saat dunia itu matung belum jajal. Aku gak ada patung nyamuk gak pusing. Rasa ada contohnya. Lho iki mulane Allah nyontokno gak udutan nyamuk. Udah gajah cek kam. Ana pematung pemahat. Oke, sampean pesen. Wis tak triliun ya nyamuk. Gedene ya padha, desene padha. Rak milih wis 50 juta lah gajah lah karwan iso. Urung gambare. Karena gajah gue belale cek gampang. Gajah itu belale ini bolong. Barang gede bolong ini cek gampang. Nyamuk gue cilik dua belale ini bolong. Gue pilih barang bolong ini belale ini nyamuk. Barang ini tahu terang kesampean. Bolong ini belale ini apa? Nyamuk. Membalangi belale gajah itu tak penggawean. Bolong ini nyamuk. Makanya nyamuk itu dibikin Tuhan dengan teknologi yang sangat rumit temen-temen. Wes ngono. Lah anak nyamuk cuwili ijek itu bolongin apa belalen. Wes ngono tetap akhirnya kumpul melakukan seks itu sebenarnya alatnya spiro misalnya. Terus cuwili ketemu cilik. Wes ngono dia hamil misalnya. Terus ngelebokno bibit anake ning jero wetenge nyamuk. Cuwili. Gajah ngantung cek gampang, wetenge ombo. Saya ini nyamuk, pas tetap nopo ngantuk. Makanya Tuhan kenapa mikirnya nyamuk? Karena secara teknologi lebih sulit. Tapi jadi hanya aneh menungso. Kekuatannya nyamuk. Kadang-kadang itu canggih nyamuk di bang gajah, canggih nopo. Itu pengiran niat melecehno manusia itu begitu. Dibuat satu perbandingan. Itu jadi nyamuk era itu.
Tapi nyamuk karena dari desain teknologi canggih ini ternyata itu mateni Namrud. Seperti hewan yang besar itu tidak mesti bisa punya teknologi perangkat yang canggih untuk menghisap darah manusia. Nyamuk itu bisa. Jadi belalainya lemes, tapi bisa menembus pori-pori. Ketika manusia tidak bisa. Nah nyamuk malah apa? Bisa. Dan Namrud itu dibunuh pakai itu. Makanya hati-hati gembek nyamuk. Sing mata ini Namrud ini nyamuk. Nanti saya ini, loh nggak. Sing mata ini usak dunia itu ya karena nyamuk kan. Nyamuk itu demam berdarah itu karena apa? Nyamuk. Nanti wingi wong Jombang Kediri diri sama aku gara-gara nyamuk di kungunya kok biar gitu aja. Iya dong. Kecanggihan nyamuk teruji bareng alam Namrud tidak orang pensiun. Kasus itu gara-gara apa? Nyamuk. Kasus di kungunya gara-gara apa? Matian yang dipangan macan tak dunia kena dihitung. Tapi kalau karena DB 3 juta. Ternyata manusia itu begitu lemah. Kok sombong lu piye? Sampai nyamuk geletek kah? Kalah. Kok terima sampai seekor nopo? Itu memang Tuhan punya tradisi itu. Kalau melecehkan manusia itu dengan sesuatu yang di mata manusia hina. Tapi jebule punya kekuatan yang dahsyat. Mengenai pangeran cerita, manusia itu lapor sombong, mengunggah gunung dengan keangkuhannya. Itu dengan sesuatu yang harusnya tidak angkuh. Itu mergo geletek butuh barang li. Meletene ngono mau diselamatno sebuah jaket. Sebuah benda mah. Nah. Walan tabluhul jibala tulan. Lalu Imam Suyuti lenap hatta tabluhu akhiroha jibarika. Tidak bisa kamu sampai ke situ dengan keangkuhan kamu. Kullu dzali'uhu 'inda rabbika makruha. Kullu dzalika kabehane mengkono-mengkono barang kang kasebut kullu dzalikal makruh. Tapi kabehane mengkono-mengkono barang sing disebut iku kana ana apa sayu apa elek dalik. Inda rabbika menurut pengiran sira iku makruhan iku sing gedhe. Jadi kate mengkon-mengkono kabeh wow aturan main hidup, aturan-aturan hidup mulai ora oleh boros, ora oleh mateni anak, ora oleh ngurangi berbagai aturan-aturan hidup tadi, termasuk ora oleh ngomong barang sing ora dikuasai, akan apa? Ilm tidak boleh berbicara sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya. Dari kate mengkon-mengkono kabeh aturan-aturan hidup, norma-norma hidup iku mimani sing perkara auha kang wahyu ile kamaring sira ya Muhammad Muhammad. Sapa rabbuka sapa pangeran sira. Minal hikmati saking aturan hikmah. Ain mau'idah ditegese nasihat. Wala tajalan ajeng gawe sira ma'awa sertane Allah ilahan ing pangeran akhir ingkang liya. Fatul komongko dan tumibakno siro fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Oleh den tumibak malu hale ino utawa hale hina madhuron tur den tolak sangka rahmat. Matrudan tegese den tolak an rahmatillah sange rahmati Allah. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhudha minal malaikati inasa. Apa asfakum ana ta murnekno kum ing sira kabeh akhlasakum dikse murnekno kum ing sira kabeh alamat kata ahli Makkah. Sapa rabbukum sapa pangeran sira kabeh apa ta Allah murnekno kowe bilbanin kelan pira-pira anak. Wong Arab iku seneng anak lanang. Tapi lucune Allah malah dianggap dia anak wedok. Wattaqo dalan ngalap sapa wa minal malaikat sange malaikat inasan ing anak wedok. Dan ada dikete biro-biro anak wedok di nafsi kedua awake Allah. Bisa mikum kelan penyangkaan salah sira kabeh. Innakum satamne sira kabeh la taquluna ngucap sira kabeh tidak dikatakan mengkono pengucapan. Tawalan ing pengucapan aliman ingkang gedhe. Maksudnya ingkang gedhe dosane Mas. Nuduh Allah di anak wedok. Ikat persengkina-kina dewi-dewi ini. Walau kotor nalan teman-teman jelasno sapa ingsun bayan nanti jelasno sapa ingsun. Fi hadzal Qur'an ing dalam ikhlas Qur'an minal amsali sang pira-pira perumpamaan wal wa'dilan janji wal wa'idilan ancaman. Allah jelasno ning gone Qur'an beberapa perumpamaan perbandingan lihat baru supaya padha nampa
nasihat sapa ngake. Ya ibu tegese nampa mau ido, nampa nasihat sapa ngake. Mestinya dengan berbagai nasihat Quran itu wong untuk mau itu. Bahwa ma yaziduhum illa nufura. Sama yazidulan orang nambah ya pokok anjum ing wong akeh. Apa dalika mengkono-mengkono ikilah Quran illa nufuron kecuali malah melayu sangka kebenaran. Ai anil haqqi tegese saking parah. Anai bareng dikandani malah mereka lari sangka bareng apa? Hak. Ini kalau terang yang menyangkut ini yang apa? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Terus ini kalau cerita iman ya. Aturan-aturan hidup yang menjadi kesejahteraan hidup itu hanya bagian dari wahyu. Misalnya kalau kita tidak boros, dia akan hidup sejahtera. Kalau kamu punya perilaku terukur, maka hasilnya juga terukur juga. Tapi itu hanya menyangkut kesejahteraan dunia. Sebagai seorang mukmin mensandarkan itu harus atas nama Tuhan, atas nama Allah, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan ukhrawi juga. Jadi atas nama al-yaumil akhir. Eling-eling. Makanya Nabi itu mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Misalnya begini nih. Pulau saya kalian tonggo, jenengan saya kalian tonggo. Tentu orang yang saya kalian tonggo, siapa hormat dihormati, siapa segan disegah. Tapi kita mendapat perlakuan baik dari tetangga ini hanya hukum duniawi. Lemahnya hukum duniawi, kue ngekei tonggo, ngutangi tonggo, meminjami tonggo. Itu kalau gak bareng hukum akhirat, kue untuk bahagia mau dinyotok. Sebab itu saat kue menyantuni tetangga harus atas nama mangka naik ini billahi wal yaumil atas nama bahwa itu perintah Allah, atas nama iman kalian Allah. Karena kalau atas nama duniawi, kamu hanya bahagia duniawi saja. Makanya ketika di Quran man arada harta wa man arada al-akhirata wa ta'ala sa'yahu wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskur. Kan demikian, kalau bolak-balik matur teng santri kula. Ngene jamaah kula. Duniawi itu hukum yang tidak didominasi orang soleh saja. Nah ana kiai ana santri sering ngutangi kancane, ora usah tok soleh. WTS yo sering ngutangi kancane. Maling mbek maling yo utang. Santri mulai kang aku lagi duwe utangi tak nggone sangumu kira lonte be mulai yo utang kancane aku lagi duwe utang. Sebab itu kelebihan sosial itu dah ini orang soleh, orang dolim juga lah yang beda no wong soleh ambek wong dolim, sosiale wong soleh atas nama Allah. Jadi sing ibadah lillahi. Akibatnya beda banget. Misalnya kula tiang sing boten soleh, ngekei tonggo 100.000. Suatu saat butuh 100.000 ra dikai yo gremeng tenan. Dan dia tahu tulung saiki kok lali aku. Karena dia murni dibekap oleh hukum sosial, dia murni otaknya otak sosial dia. Coba kalau dia berpikir secara akhirat. Ketika dia utang ra oleh, alhamdulillah, sampeyan ra tau ngamal ning aku, tapi aku ditetir tau ngamal ning sampeyan. Dia tetap akan berpatokan la tubilu sedaqatikum bil manni. Aku ora bakal batal sedekah kuning kue hanya karena kue saiki ra gelem sedekah ning aku. Itu yang membedakan adalah konsekuensi dari cara awal memberi. Kalau dari awal memberi karena yu'minu billahi wal yaumil, dia tidak akan rugi juga, tidak akan kecewa. Apapun kasus yang terjadi kemudian. Kalau wong ngapi tonggo atas nama perintah Allah, suatu saat tanggane rapi, ini raketun. Alhamdulillah tahu ngamal, alhamdulillah wis koyok perintah Allah. Tapi atas nama sosial ketika tonggo itu mangkal apa? Pakai jebule wong iki pancet. Itu kali rumah ponaan ini, rata-rata kenapa di Pak Len orang antar gedung. Cileke tak rumah, gede-gede laliwu. Wah. Ya karena dia ngurmati dengan kompensasi sosial. Jadi di rumah, sing ngongkon diutak ngono sapa. Islam tidak mengajarkan otak begitu, petino.
Berarti logika kamu kan logika investasi kan, logika dagang kan? Pilih tak rumah dan sebenarnya aku tua biru. Beli bareng tua itu yang beletak, luwes senang bojone di bangku. Bareng gue tua nunak dianggap problem. Orang dianggap berkah dianggap apa? Problem. Lapor itu ngaku lorong biasa Pak D, lorong tua gitu. Orang nuruti komentari biasa, wong tua gergas. Iya dong, mereka tuh kok kunang-kunang. Wah biasa, berarti yang namun tua gemiripate kunang-kunang, ora-loro. Tapi kalau dari awal kamu lillahi ta'ala ya alhamdulillah, aku zaman cek duit tak seneng ngamal. Tapi aku tua gak kelar ngamal. Matur nuwun ya Allah, jenengan ngekei kesempatan kula ngamal. Ya nyaman. Itu jadi kiai kudu ngoten. Jadi kiai nak rumah santri ikhlas gampang. Aku cah dulu-dulu, buka duit gue ulang. Betul lebih ada positif politik. Betul kepentingan. Kiai ini P3, murid PKB, PKB, murid PKN. Ngono enak ra ikhlas ati muloro, ngenes tenan. Mane kula dadi kiai latihan ikhlas tenan. Wong ra ikhlas iku mangan ati ngono ngandel. Enak ikhlas, ikhlas ku gampang. Lu apa?